Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Bengkalis di FM 90,7 MHz. Dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan kami di live lewat RRI Digital dan juga di TikTok ya. Dan di YouTube RRI Bengkalis. Senang sekali nih pada pagi hari ini saya Nabila Fitri bisa menemani Anda kembali dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa dengan tema yang sangat menarik sekali dan relevan ya untuk saat ini, yaitu bijak mengelola rezeki, emas, tabungan, dan kesadaran finansial. Hari ini pendengar kita akan bahas bagaimana cara masyarakat kita bisa lebih cerdas nih untuk mengatur keuangan, menabung, bahkan berinvestasi dalam bentuk emas agar rezeki yang kita miliki lebih bermanfaat untuk kelanjutannya. Dan tentu saja di sini saya tidak sendiri ya. Telah hadir bersama kita Bapak Ilham Khalid, Kepala Cabang BSI Bengkalis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Nabila. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah ya, kami senang sekali nih Bapak bisa hadir pagi ini di RRI dan kita juga menyapa pendengar kita agar nanti bisa berinteraksi langsung bersama kita, dan silakan kirim pertanyaan Anda terkait tema kita pada hari ini di WhatsApp RRI Bengkalis ya 0823 8836 4742, atau Anda juga bisa berkomentar di live TikTok dan juga live YouTube RRI pada pagi hari ini. Nanti kami akan bacakan langsung ya di segmen-segmen selanjutnya. Nah, Pak Ilham nih, kita sering nih dengar istilah rezeki itu bukan hanya soal banyaknya uang kita, tapi bagaimana kita mengelolanya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apa makna dari bijak mengelola rezeki, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kali kami ucapkan pada RRI Pro 1 Bengkalis yang kami banggakan juga, Kak Nabila. Baik, bagaimana ya bijaknya kita ya dalam mengelola rezeki yang diberikan Allah tentunya kepada kita ya. Alhamdulillah setiap hari ya, setiap waktu ataupun setiap bulan ya, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita cara mengelolanya ya, ini sangat penting. Bagaimana kita mengelola rezeki yang diberikan Allah ya. Pertama ya, tentu kita kalau sebagai muslim ya, tentu kita yang paling utama sekali adalah mengeluarkan kewajiban-kewajiban terutama yang disyaratkan ataupun diperintahkan oleh agama kita ya, seperti zakat gitu, infak ataupun sedekah. Yang kedua baru kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok kita ya, bagaimana kita mengelola kebutuhan primer kita ya, kebutuhan keluarga kita ya, kebutuhan sekunder keluarga kita, kebutuhan tersier. Lalu selanjutnya apa? Kita bisa men-save ya, atau menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita terima untuk menabung ya, baik itu dalam hal tabungan berupa rupiah ataupun tabungan dalam bentuk investasi lain ya, contohnya seperti emas. Begitu mungkin Kak Nabila. Iya, jadi bukan hanya sekedar kita punya rezeki, kita dapat uang, habis uangnya buat belanja aja Pak ya. Ya betul, kita harus bijak dalam mengelola rezeki yang kita dapatkan. Oke, pendengar, mari sekarang kita bahas lebih konkret lagi tabungan dan emas ya, sesuai dengan tema kita. Banyak masyarakat yang mungkin masih bingung mana yang lebih baik nih, menabung di bank atau beli emas. Nah, gimana nih pandangan Bapak? Baik, kepada sahabat Bank Syariah Indonesia dan sahabat Pro 1 RRI Bengkalis dan seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia, kalau menurut saya ya, ada dua hal ya dalam kita mengelola rezeki ya. Satu, bisa kita tabungkan dalam bentuk rupiah ya. Satu, bisa kita investasikan dalam bentuk lain ya. Di kami ini di Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah sudah ada namanya tabungan emas ya. Bagaimana kita mengkonversikan ya rupiah kita yang ada di rekening nasabah ya, bisa kita konversikan langsung dalam bentuk gramasi emas.
Begitu Kak Nabila. Oke, berarti dari penjelasan Bapak tadi bahwa di BSI Bengkalis sendiri sudah ada tabungan emas ya Pak ya? Iya, kita di BSI Bengkalis khususnya sudah ada tabungan emas. Bahkan seluruh cabang BSI Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia sudah ada fitur ya tabungan emas yang bisa di download di Beyond ataupun mobile bankingnya BSI. Wah, menarik sekali nih. Untuk pembayarannya seperti apa Pak? Baik, kalau dalam bentuk tabungan ini ya nasabah ataupun sahabat Bank Syariah Indonesia bisa langsung mengkonversikan ya rupiah yang ada di tabungan nasabah ya, bisa kita langsung beli emas dalam bentuk ya gram ya, kita bisa memilih ya. Saat ini BSI memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, hanya dengan 50.000 goban ya, 50.000 bisa udah membeli emas gitu di aplikasi Beyond by BSI. Wah, keren sekali. Nah, kalau keamanannya gimana Pak, dan prinsip syariahnya seperti apa? Alhamdulillah, kalau dari sisi keamanan ya sangat-sangat aman ya, sangat-sangat safety ya, karena teknologi kita Bank Syariah Indonesia ya sudah menjaga keamanan dari sisi digital bankingnya, yaitu dari aplikasi Beyond. Dari sisi agamanya, alhamdulillah ya, dalam agama kita ya, dalam agama Islam ya, itu emas sangat dianjurkan ya untuk kita tabung atau berinvestasi. Kenapa? Karena emas itu melindungi aset dari masyarakat ya, ataupun dari nasabah-nasabah, khususnya nasabah BSI. Oke, baik. Pendengar, kami juga membuka line interaktif untuk Anda pagi ini. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 0823 8836 4742 atau di kolom komentar ya. Nah, kembali lagi Pak dengan tabungan dan emas nih. Kalau untuk hal yang mendasar, apa beda dari tabungan biasa dengan menabung emas? Baik, kalau tabungan biasa, Kak Nabila dan sahabat Bank Syariah Indonesia dan pendengar RRI Pro 1 Bengkalis, tabungan biasa yaitu tabungan dalam bentuk nominal rupiah ataupun falas ya. Kalau tabungan emas, memang tabungan itu terbentuk dari gramasi emas ya. Contoh kita menabung emas nih 500.000 ya, itu langsung terbentuk ya 0,2 gram ya kan, atau 0,3 gram di saldo tabungan emasnya. Begitu Kak Nabila. Apa bisa dibilang kalau emas itu seperti asuransi keuangan gitu Pak? Bisa dibilang juga ya. Kenapa ya? Sebagai pengaman ya dari sisi aset kita ya. Kenapa ya? Kalau kita shifting ya rupiah ke emas ya, otomatis ya kita melindungi nilai aset kita, nilai dari misal tadi rupiah ya mungkin terkena inflasi ya, kalau emas itu tahan terhadap inflasi. Nah, kalau untuk pemula gimana? Berapa gram nih untuk dimulai, amannya gimana? Oh iya, kalau untuk pemula ya sahabat BSI ataupun pendengar RRI sekalian bisa memulai dengan 50.000 saja Kak Nabila. Ya 50.000 kita udah bisa buka tabungan emas. Selanjutnya nanti kita disiplinkan ya setiap bulan ya, ataupun kita bisa disiplinkan setiap minggu ya, kita bisa membeli emasnya kembali ya dengan bisa kita schedulekan apakah itu setiap bulan, nanti jangka waktu mungkin 5 sampai 10 tahun ya, karena emas itu lebih enaknya jangka panjang itu kita menabungnya. Oke, baik ya. Itu tadi pendengar yang sudah dijelaskan ya sama Pak Ilham nih, bagaimana kita bisa menabung mulai dari 50.000 aja. Biasanya kalau jajan ya 50.000 nggak cukup kayak kalau kita nongkrong di kafe bentar 100-200 habis gitu ya Pak ya. Ya betul. Disitulah kita bijak dalam mengelola rezeki kita. Ya mungkin hari ini bisa ngopi ya 50.000 habis. Besok ngopinya agak ditunda sedikit ya, ataupun di minimalisir ya, bisa kita tabung emas ya biasanya ngopi lagi gitu. Alhamdulillah.
Iya, dan berarti itu kalau saya nabung emas tuh lebih aman daripada saya numpuk coklat di rumah misalnya Pak ya. Oh, ya betul sekali Kak Nabila. Oke, Ya baik. silakan ditabung emasnya Kak Nabila. Iya, pendengar kita break dulu. Nanti kita akan kembali bersama dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kita masih bahas tentang tabungan emas dan kebijakan finansial kita. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi. Ini dek kembaliannya. Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya. 2.000 ya dek. Kamu kan ngambilnya 5. Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Oh, no. Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Baik, pendengar kembali lagi di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pada pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bengkalis di FM 90,7 MHz. Dan Anda yang sudah saat ini masih bergabung bersama kami di live TikTok dan juga live RRI Bengkalis, kita masih bahas tentang emas, tabungan, dan kesadaran finansial. Bersama saya Nabila Fitri dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa nih, Pak Ilham Khalid, Kepala Cabang BSI Bengkalis. Silakan yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Nah, sebelum kita bahas kembali nih Pak, untuk yang sudah bertanya juga nanti kita akan bahas. Ini saya ingin penasaran lagi nih, masih penasaran dengan bijak mengelola keuangan. Kadang-kadang kan pengeluaran ini kan lebih besar daripada pemasukan, Pak. Nah, gimana cara kita supaya bisa mengontrol keuangan kita, pengeluaran kita, tapi kita juga bisa tetap menabung, baik itu dalam bentuk rupiah atau emas, gitu, Pak. Baik. Dalam bijak kita dalam mengelola finansial ini, ya, menurut saya pertama, ya, kita harus memilah dan memilih nih kebutuhan kita sebagai manusia, ya. Kalau kita sudah berkeluarga, ya, kita harus memisahkan, ya, kebutuhan pokok keluarga kita, ya. Tadi Kak Nabila bilang, ya, pengeluaran kadang lebih besar nih dari pemasukan, ya. Sebenarnya itu ini kita aja, ya, mungkin perasaan kita aja. Sebenarnya Allah tuh sudah mencukupkan rezeki pada kita, ya. Tinggal kita mengelolanya lebih matang lagi, ya, lebih baik lagi, ya. Itu tadi, ya, kita harus kelola, ya, dari kebutuhan dasar kita, kebutuhan pokok kita, ya. Yang paling penting, ya, hindarkan kebutuhan yang menuntut keinginan kita, ya, bukan kebutuhan kita, ya. Nah, ini kadang keinginan kita nih unlimited, itu tanpa batas, ya. Nah, jadi kita melihat kebutuhan kita bukan keinginan kita.
Dan yang paling penting hindari kebutuhan yang keinginan yang sia-sia. Mungkin itu Kak Nabila. Kalau untuk generasi muda nih yang mungkin baru mulai kerja, apa nih saran praktis dari Bapak supaya cerdas mengelola keuangannya? Baik, untuk generasi muda kita ya yang baru pertama kali atau baru tahun pertama nih menerima pendapatan atau gaji gitu ya. Itulah langsung lakukan ya, kita memilah-milah ya, kita bagi ya pendapatan kita ya dari tadi kebutuhan pokok kita ya, terus kebutuhan sekunder kita ya, dan kebutuhan kita dalam menabung ya. Tadi kita harus mewajibkan di diri kita ya, menabung itu ya, baik dalam bentuk rupiah ataupun emas ya. Ini sekarang alhamdulillah Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan kepada generasi muda ya, memberikan itu hanya 50.000 saja bisa menabung emas. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk penjelasannya. Nah, ini kita sekarang buka sesi interaktif ya. Sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dan juga kolom komentar kita. Kita bacakan yang pertama nih Pak Ilham. Ini dari Yuni di Rupat. Kalau penghasilan saya tidak tetap, bagaimana cara bisa menabung emas? Baik, terima kasih Ibu Yuni atau Kak Yuni di Rupat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ibu Yuni bertanya ya, ketika pendapatan kita tidak tetap ya, misalnya per hari ataupun per bulan ya, per hari misalnya ya dapat 50.000 ya, atau dapat pun 100.000, ataupun per bulan ya dapatnya 1,5 juta ataupun 2 juta ya, minimal dari pendapatan tadi ya, minimal Ibu Yuni atau Kak Yuni bisa menabung 10% ya dari pendapatannya itu ya. Tadi misalnya dapat 50.000 satu hari ya, 5.000-nya harus disisihkan untuk menabung ya. Jadi berarti 10 hari kalau ingin buka tabungan emas, berarti 10 hari lagi sudah bisa buka tabungan emas. Begitu mungkin Kak Nabila. Yang penting niat dan konsisten ya Pak ya. Iya betul, niat, konsisten, dan disiplinkan diri kita. Baik, itu dia untuk Kak Yuni ya, Ibu Yuni. Di Rupat ini ada dari Desi ya. Bagaimana cara menghindari kebiasaan konsumtif, apalagi saat banyak promo online? Baik. Dari siapa tadi, Bu? Dari Desi. Dari Kak Desi ya. Iya. Bagaimana nih kita ini ya, bijak nih mengelola keuangan kita ketika kita dapat godaan nih ya. Dapat godaan dari kiriman video ataupun iklan-iklan tertentu yang ada di gadget kita ya. Bagaimana caranya? Itu tadi kita harus melihat Bu Desi, Kak Desi ya, kita harus melihat ini apakah kebutuhan kita atau keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan ya, selagi itu ada uang untuk kita alokasikan untuk membelinya, kita beli ya. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, ingin ini gitu ya, ingin ini ya, sebaiknya ditunda ya, sebaiknya di skip deh iklannya ataupun videonya yang menawarkan tadi ya, hal-hal yang konsumtif tadi. Oke, seperti itu. Menarik sekali nih pendengar, kita bahas tentang kecerdasan finansial pagi ini ya. Nah, kadang-kadang nih Pak, kendalanya bukan hanya di uangnya nih Pak, tapi di mindsetnya. Banyak yang merasa, nanti aja lah nabungnya kalau udah banyak gitu ya. Nah, menurut Bapak gimana nih untuk kesadaran finansial ini? Baik. Kalau tadi ya, kalau kita ada rezeki ya, mulai detik ini langsung kita investasi. Itu tadi kita langsung pilih nih Kak Nabila ya. Sedang dapat rezeki nih hari ini ya. Sedang dapat rezeki dari apakah itu berniaga, berjualan ataupun usaha lain ya. Dapat rezeki ini langsung kita sisihkan untuk berinvestasi ya. Langsung Kak Nabila, langsung detik ini ataupun bulan besok gaji pertama nih langsung kita sisihkan untuk investasi. Iya, jangan nunggu banyak dulu ya Pak ya. Jangan tunggu banyak dulu ya, karena itu tadi godaan-godaannya kan semakin banyak juga kalau kita tunggu-tunggu. Apalagi godaan promo Shopee ya. Shopee. Baik, pendengar silakan untuk Anda bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan kita akan kembali bahas nih Pak yang sudah bergabung bersama kita. Dan pendengar nanti kita akan bahas ya. Kita break dulu dengan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat,
dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini. Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi? Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk Kak Iman, kita bersih-bersih. Ayo. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di FM 90,7 MHz ya, dan juga pemirsa kami yang menyaksikan siaran ini melalui live TikTok dan juga YouTube ya, RRI Bengkalis, dan yang mendengarkan aplikasi RRI Digital. Kita masih temani Anda dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa dengan tema bijak mengelola rezeki, emas, tabungan, dan kesadaran finansial. Buat Anda yang ingin bertanya tentang terkait dengan hal ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0823 8836 4742. Nah, sebelum saya tanya-tanya Pak Ilham lagi nih ya, kita akan bahas lagi yang ingin bergabung. Nah, ini ada dari Pak Ilham. Apa tips agar kita tidak mudah tergoda konsumtif, apalagi pada saat diskon online? Nah, ini sama dengan pertanyaan tadi ya. Ya, ini tapi namanya nggak ada nih Pak. Baik, terima kasih bagi sahabat BSI dan sahabat Pro 1 RRI Bengkalis yang bertanya ya. Tadi yang bersama ya jawabannya. Ya, kita harus ya memilih ya antara kebutuhan dan keinginan kita ya. Memang sangat banyak sekali nih Kak Nabila ya. Kita lihat ketika baru buka HP itu dah muncul tuh iklan-iklan ya. Karena iklan itu terintegrasi ya Kak Nabila ya. Kita klik ini jilbab Zara gitu, akan muncul lagi jilbab berikutnya nanti akan muncul di iklan kita ya. Jadi kita harus yang pertama yaitu memilih antara kebutuhan dan keinginan ya. Kedua ya, kita harus berani bilang tidak nih, ini tidak nih ya, ketika kita ingin memulai investasi ya, daripada kita memilih nanti yang konsumtif gitu. Baik. Nah Pak Ilham, kalau kita bicara tentang rezeki nih ya, banyak yang bilang rezeki tak kemana gitu ya. Tapi gimana nih supaya rezeki yang datang nih tidak cepat kemana-mana Pak, alias cepat habis gitu? Baik, memang Allah memberikan rezeki kepada kita semua ya. Tapi bagaimana kita mengelola rezeki tersebut ya, juga membelanjakan rezeki tersebut ya, juga harus ada aturan-aturannya ya. Kita itu tadi ya, hadis Rasulullah menyampaikan ya, yuk kita gunakan 5 kesempatan sebelum datang kesempatan yang lebih susah gitu ya. Itu kesempatan ada nih rezeki yang baik ya, bagaimana kita mengelola rezeki yang baik ini ya. Itu tadi kita harus betul-betul peka ya dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita. Jangan sampai kita bergeser ke keinginan, karena keinginan tadi ya tanpa batas gitu. Jadi sahabat sekalian ya, yuk kita betul-betul kita mengelola rezeki kita, mengelola finansial kita secara bijak ya. Hindarkan ini keinginan yang berlebih dari kita ataupun hal-hal yang sia-sia bahkan merusak gitu ya, merusak. Itu rezeki kadang kita gunakan merusak pikiran kita ya, seperti kita beli ke hal-hal yang tak pantas itu, beli chip ya, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan itu hal-hal yang maksiat. Terima kasih Kak. Iya, ini ada pertanyaan dari Dian nih Pak.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ilham. Banyak yang bilang investasi emas itu aman, tapi kurang cepat untungnya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap anggapan ini? Baik, terima kasih kepada sahabat Pro 1 RRI yang bertanya ya. Memang emas tadi ya kita shifting ya dari rupiah ke emas ya. Itu kita harus paham ya dalam hal berinvestasi emas ya, kuncinya ya, kunci emas kuncinya kita dalam menabung atau berinvestasi emas ya, kuncinya harus jangka panjang ya. Kita harus memanage kebutuhan jangka panjang kita ya. Contoh ya, saya saat ini ya alhamdulillah sudah berkeluarga ya, punya 2 orang anak misalnya ya. Anak yang pertama ya itu masuk kelas 1 SMP. Bagaimana nanti ketika anak yang pertama ini kita mulai menabung untuk kebutuhannya ketika kuliah ya, berarti butuh 6 tahun lagi nih. Seperti itu. Mulailah dari sekarang ya, hari per hari boleh, per hari lah 15.000 nih kita beli emas, ataupun per bulan ya 500.000 kita beli emas. Seperti itu. Jadi kita harus punya ya rencana-rencana atau planning jangka panjang kita ya untuk kebutuhan kita ya. Contoh kalau generasi muda ya yang masih single, yang belum married, yang belum nikah ya, kita bisa men-setting, mengatur ya rezeki kita untuk kebutuhan jangka panjang kita ya. Mungkin 3 tahun lagi nih aku akan menikah nih, aku mulai dari sekarang nih ya. Apakah dimulai untuk menabung mas kawinnya, ataupun untuk walimahannya, ataupun untuk kebutuhan lainnya. Seperti itu Kak Nabila. Baik, nah Pak, kalau di era digital ini nih Pak, nih banyak ya orang yang tergoda dengan gaya hidup yang instan gitu Pak. Misalnya ngopi cantik, misalnya ya belanja online, liburan gitu. Nah bagaimana nih cara kita menjaga keseimbangan ini agar bisa menikmati hidup, tapi kita bisa tetap menabung gitu Pak? Iya, memang betul Kak Nabila ya. Saat ini ya zaman ya begitu sangat pesatnya berkembang ya, sehingga kita sangat mudah sekali kadang tergoda ya dengan hal-hal yang tadi ya. Sebenarnya ini tidak bermanfaat bagi kita ya, tapi kita tergoda gitu ya, tergoda. Bahkan ya kita tergoda dari hal-hal yang sia-sia, bahkan itu memberikan mudarat kepada kita ya. Jadi yuk kita sama-sama nih, kita bijak ya dalam mengelola finansial kita ya. Kita kembali lagi ya kepada ajaran Rasulullah ya. Jangan engkau berlebih-lebihan ya, karena berlebihan itu tidak disukai Allah. Jadi mungkin itu segitu Kak Nabila. Iya, kan biar seimbang Pak, menikmati hidup dengan menabung gitu ya Pak ya. Mungkin bisa menambah penghasilannya lagi ya Pak ya. Iya betul Kak. Dengan melakukan bisnis dan lain-lain seperti itu. Oh iya, bisa juga ya. Kita dengan punya penghasilan ya, kita shifting untuk kita membuat ini ya, usaha baru kita ya. Bisa tuh karena bila ya kita bisnis ya, kita punya penghasilan ya, penghasilan nih sudah kita bagi ya untuk kebutuhan pokok kita selama 1 hari atau selama 1 bulan, ternyata berlebih gitu ya. Kita belikan emas ternyata berlebih juga ya, kita bisa manfaatkan ya dari hasil rezeki tadi ya untuk berinvestasi kepada usaha lain ya, kepada sektor real ya. Bisa kita buat usaha-usaha mini ya yang bisa menambah penghasilan kita setiap harinya atau setiap bulannya. Baik Pak, ini sudah ada juga pertanyaan nih dari Dayat. Nah, untuk masyarakat di daerah seperti di Bengkalis ini Pak, apa strategi yang paling cocok agar bisa menabung dan berinvestasi tanpa merasa terbebani? Ini apa-apa tak cair nih Pak sekarang nih. Baik ya, kalau di masyarakat ya khususnya di Pulau Bengkalis ya, sekali lagi ya kami mengajak teman-teman sekalian, sahabat BSI, sahabat Pro 1 RRI Bengkalis ya. Itu tadi ketika dapat atau tidaknya ya hanya kita sendiri yang tahu nih ya potensi pendapatan kita ya setiap harinya atau setiap bulannya ya. Yang paling penting ya saya kembali ulangi lagi ya, lihat kebutuhan pokok kita ya, dan jangan sampai ya kebutuhan pokok ini menjadi keinginan sehingga tadi agak
kacau pengaturan pengeluaran kita sehingga lebih besar pasak daripada tiang nantinya. Begitu mungkin Kak Nabila. Baik Pak. Nah ini dari pendengar kita nih ada juga yang mungkin sudah mulai tertarik untuk melakukan tabungan. Gimana Pak prosesnya? Mungkin boleh dijelaskan dari awal sampai pencairan. Bagaimana cara menabung emas di BSI Pak? Baik, sahabat pendengar sekalian ya, Bank Syariah Indonesia sekarang hadir ya dengan berbagai macam fitur emas ya. Yang pertama tadi yang kita bahas ini salah satu produk dari produk emasnya BSI nih Kak Nabila. Karena ada 4 nih ya produk emas BSI yang lagi berjalan sekarang. Salah satunya satu ya tadi yang kita bahas tadi tabungan emas. Yang kedua cicil emas. Yang ketiga gade emas ya. Keempat BSI itu menerima ya jual beli emas tapi dengan logo BSI Gold ya, BSI Gold. Jadi BSI Gold yang sudah dimiliki oleh nasabah ketika mau jual bisa langsung ke Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi kalau yang tadi yang kita bahas di awal tadi itu tabungan emas. Tabungan emas tadi kita bisa buka ya di aplikasi mobile bankingnya BSI yaitu Beyond. Tetapi sebelum mendapatkan Beyond tadi kita harus buka rekening dulu. Ya, syaratnya hanya KTP ya. Ketika sudah bekerja mungkin dilengkapi dengan NPWP. Setelah kita buka rekening ya, kita nanti kan akan mendaftar ya mobile bankingnya BSI ya Beyond ya. Di aplikasi Beyond itulah nanti kita bisa membuka tabungan emas. Hanya dengan 50.000 kita sudah bisa memiliki tabungan emas. Mungkin itu Kak Nabila. Iya, mungkin 50.000 dapat berapa tuh Pak? Nah ya, 50.000 kalau seandainya sekarang harga emas itu ya per gramnya hampir 2,5 juta ya, 2,5 juta ya mungkin dapatnya 0,02 gram gitu ya, 0,02 gram. Nanti setiap saatnya bisa beli ya di fitur itu ya di fitur e-emas itu kita bisa beli, kita bisa jual nih Kak Nabila. Bahkan kita bisa transfer ya emas yang kita punya tadi di aplikasi ya. Bahkan kita bisa cetak fisik. Ya, contoh nih, saya ya menabung emas saat ini ya baru buka nih 50.000 ya 50.000. Ketika ya nanti dapat gajian ya di akhir bulan atau di awal bulan ya, ataupun di pertengahan bulan saya dapat rezeki ya dari gaji ataupun dari hal yang lainnya, saya bisa beli lagi. Ya, beli 1 juta ya. Berarti dapat tambah tuh gramasi emas saya. Ya, gramasi emas saya. Ketika bulan besok saya beli lagi nih, ada rezeki lebih nih 2 juta. Ya, udah bertambah misalnya udah sampai nih 1,5 gram ya. Oh ternyata bulan besok saya butuh nih Kak Nabila, butuh dana yang mendadak. Saya bisa jual di aplikasi itu. Ya, dengan harga jual saat itu juga ya. Saya bisa jual. Ya, minimal jual itu 1 gram ya. Nanti 1 gram gramasi emasnya berkurang, uangnya langsung masuk ke rekening saya. Uang harga 1 gram pada saat itu langsung masuk ke rekening saya. Nah, mungkin seperti itu Kak Nabila. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi seperti itu nih pendengar. Seperti yang disampaikan Pak Ilham ya, 50.000 dimulai. Mungkin bisa seminggu sekali disetorkan. Atau setiap hari ya Pak Ilham ya. Nah, kalau 10 tahun mungkin bisa jadi 1 kalung emas gitu ya. Iya, bisa 1 kilo nanti ya. Iya, bisa 1 kilo Masya Intinya Allah. kita buka dulu nih sahabat BSI ya, sahabat Pro 1 RRI Bengkalis ya. Kita buka dulu nih tabungan emasnya hanya dengan 50.000. Nanti bisa bebas ya, kuncinya kita mampunya di mana ya, mampunya seminggunya kita beli 100.000 atau sebulannya kita mampunya beli 500.000 atau setiap hari ya. Bagi sahabat-sahabat BSI, sahabat pendengar Pro 1 RRI Bengkalis ya, mana tuh setiap hari ini bisa beli 1 juta saya beli setiap hari nih. Dengan punya usaha yang mumpuni ya, maksimal ya, yang banyak itu mungkin saja bisa beli emas setiap harinya pakai aplikasi Beyond by BSI. Nah, ini nih kalau kita bicara tentang generasi muda nih Pak. Sekarang ini banyak generasi muda yang lebih tertarik dengan trading online atau kripto Pak. Gimana nih BSI memandang tren ini dan mengedukasi agar mereka ini tetap memilih investasi yang sehat dan halal tentunya Pak? Baik, memang zaman sekarang ini ya sangat banyak sekali ya produk-produk investasi ya. Bagi saya ya yang sampaikan
Kak Nabila tadi, yang paling penting itu adalah aman, ya. Aman dari sisi regulasi, ya, aman dari sisi syar'i juga, gitu ya. Aman dari sisi kebijakan ataupun ketentuan-ketentuan dari pemerintah kita, ya, juga aman dari ketentuan-ketentuan dari agama, ya kan? Nah, seperti itu. Ya boleh memilih kripto ataupun Bitcoin, ya. Boleh juga memilih investasi emas langsung, ya, melalui aplikasi lainnya. Contohnya di aplikasi Beyond BBSI, ya, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Itu terpulang lagi kepada pribadinya Kak Nabila, ya. Kalau saya nih memilih, ya, lebih cenderung saya yang investasi emas, ya, dalam bentuk ini tadi, ya, menabung setiap hari atau menabung setiap minggu ataupun menabung setiap bulannya di aplikasi Beyond BBSI. Baik, ya pendengar, kita akan bahas ya lebih lanjut, tapi kita akan break dulu. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya. Dek, ayo kita duduk dulu. Ayo. Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh. Oh gitu ya. Maaf ya Kak. Makasih Kakak. Tanamkan budi pekerti sejak dini. Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu. Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah. Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini. Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas. Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja. Iya nih Beb. Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah. Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb. Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak. Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000. Iya, Emak. Kan harganya cuma 40.000. Gimana, Emak nih? Tenang jak lah, nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu. Mana boleh macam itu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi. Budak kecil ngomong korupsi mana boleh. Ih, Mak, enggak boleh, Mak. Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi terpilih. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pada pagi hari ini masih bersama Kepala Cabang BSI Bengkalis, Bapak Ilham Khalid ya. Nah, sekarang kita akan menyentuh ke sisi syariahnya nih Pak Ilham. Bagaimana nih prinsip syariah dalam menabung dan investasi emas? Baik, terima kasih Kak Nabila ya. Dari sisi syariahnya ya, bagi masyarakat Muslim ya, Nabi itu sebenarnya pernah ini ya, mengutus seorang sahabat ya dalam hal kita ini ya, preferensi kita tentang emas ini ya. Nabi itu mengutus salah satu sahabatnya untuk membeli 1 ekor hewan kurban
ya berupa 1 ekor kambing, tapi Nabi memberi 1 koin dinar ya kepada sahabat tersebut ya, kepada sahabat tersebut Nabi memberikan 1 koin dinar ya. Jadi ketika zaman itu ya, zaman Nabi, zaman Rasulullah sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu ya, 1 ekor hewan kurban, yaitu 1 kambing itu setara dengan 1 dinar ya, 1 dinar. 1 dinar itu Kak Nabila ya, itu sekitar 4,25 gram emas saat ini ya, 4,25 gram emas saat ini ya. Jadi itu tadi, kalau kita ini kan ya, bandingkan dengan zaman sekarang gitu ya, tadi zaman Nabi dah 1400 tahun yang lalu ya, 1 koin dinar, 1 dinar gitu setara dengan 1 ekor kambing ya. Kita bahkan sekarang ya, 4,25 gram emas ya, saat ini anggaplah emas itu 2,5 juta ya, kita hargakan 2,5 juta ya, itu berarti dah sampai 10 juta lebih uangnya saat ini ya. Kalau kita belikan kambing saat ini ya, itu mungkin dah hampir 4 atau 5 ekor kambing kita dapatkan ya, sedangkan zaman Nabi hanya 1. Begitulah hadis Nabi ini menganjurkan kita nih ya untuk selalu berinvestasi emas ya, karena emas tadi tahan terhadap inflasi ya, juga aman juga sesuai dengan syariat Islam ya, seperti yang Nabi Muhammad SAW contohkan tadi ya, membeli hewan kurban dengan 1 ekor 1 koin 1 dinar emas. Seperti itu Kak Nabila. Ya, luar biasa ya. Dalam Islam itu emas itu boleh dimiliki, boleh dijual, boleh ditabung gitu Pak ya. Boleh ditabung ya. Selama akadnya jelas. Selama akadnya jelas ya, insya Allah akad di Bank Syariah Indonesia semuanya jelas dan insya Allah halal. Iya, seperti itu, luar biasa. Menabung emas syariah itu bukan sekedar finansial ya pendengar ya, tapi juga menjaga keberkahan harta. Iya, kalau di ini di Bank Syariah Indonesia ya, ketika ya sahabat BSI ya pingin menabung emas ya, itu nanti di kolom ataupun di ketentuannya ya, itu nanti akan disampaikan ya, akad ataupun jenis transaksinya ya akan disampaikan melalui aplikasi Beyond BSI tadi ya. Jadi akad untuk tabungan emas ini akad murabahah Kak Nabila, akad jual beli, langsung di shifting ya, kita langsung beli emas ya, kita langsung beli emas dan dititipkan di Bank Syariah Indonesia ya. Emasnya berupa emas batangan tapi dalam bentuk digital, seperti itu Kak Nabila. Ya, Pak Ilham, bisa nggak menabung emas ini dikatakan sebagai refleksi spiritual untuk seorang muslim gitu Pak? Boleh ya, sangat boleh sekali Kak Nabila ya. Ketika kita ingin berinvestasi emas ya, terus kita refleksikan untuk meningkatkan ketakwaan ataupun ibadah pada Allah ya. Contohnya sahabat kami pernah itu ya menabung emas tadi, tapi tujuan mulia yaitu untuk berangkat haji ataupun berangkat umroh ya, ataupun untuk hal-hal ibadah yang lain seperti itu ya. Contoh ya, tadi pingin berangkat umroh lah di 5 tahun ke depan, aku harus menabung emas dari sekarang nih. Bisa ya, kita tabung nih ya, kita prediksi ya berangkat umrohnya di 5 tahun ke depan itu berapa sih biayanya, atau berangkat haji ataupun buka tabungan haji, daftar porsi haji ataupun hal-hal yang lain yang meningkatkan spiritualitas masyarakat ya, bisa saja melalui emas ya. Kita bagi emas tadi ya, menabung ya, caranya ya apakah itu waktunya per bulan ya ataupun per minggu ya, sehingga memberikan ya kemudahan kita nanti di hari-hari ke depannya untuk mewujudkan ya impian kita, mewujudkan hasrat hati kita ya untuk itu tadi beribadah ya, berupa umroh ataupun haji ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Sari di Bengkalis. Pak Ilham, saya ingin menabung emas tapi takut harganya naik turun. Bagaimana caranya agar tetap aman? Baik. Kalau menabung emas ya, memang emas ya, emas tadi ya di aplikasi Beyond BSI tadi, emasnya harga emasnya bergantung dari harga emas internasional ya. Jadi setiap hari tadi diupdate ya.
diupdate setiap hari harga emas yang berlaku di hari tersebut ya. Jadi contoh hari kemarin ya, harga beli emasnya kita misalkan 2.500.000. Harga jual ya 2.350.000 ya. Hari kedepannya ternyata harga emas naik nih, harga emas global naik ya. Jadi harga belinya menjadi 2.700.000 ya. Harga jualnya menjadi 2.600.000. Nah, seperti itu setiap harinya Ibu Sri. Jadi kita ketika ingin menabung emas ya, kita tidak memandang nih harga emas itu naik atau turunnya ya. Kita memandang kemampuan kita. Mampu nggak kita nih hari ini menabung emas ya, membeli emas ya. Kalau mampu ya udah kita langsung beli ya. Dan kedua harus jangka panjang. Kita prediksi jangka panjang. Nih emas nih saya tabung ya untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya, untuk tadi ya bisa kita refleksikan untuk ibadah kita ke depannya atau untuk kebutuhan keluarga kita di masa-masa yang akan datang. Mungkin demikian. Iya, ya sesuai dengan yang disampaikan Pak Ilham tadi ya, Bu Sari. Jadi nggak usah takut dengan harganya naik turun ya Pak ya. Iya. Karena fluktuasi harga itu wajar. Wajar dan pasti terjadi. Ya kan? Kuncinya kita mampu dan kita alokasikan untuk jangka panjang. Rutin ya Pak ya kuncinya juga ya. Rutin ya, disiplinkan diri kita ya. Atau buat alarm deh Kak Nabila ya, setiap emas gitu, beli emas gitu kan, buat alarm kita setiap hari. Setiap hari, Masya Allah ya. Ya jadi jangan spekulasi harga pendek seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi, karena kita menabung emas itu untuk jangka panjang yang lebih aman dan stabil ya, menjaga harta kita. Itu Bu Sari. Nah kalau saya masih penasaran nih dengan Bu Sari nih, apakah menabung emas ini bisa dikaitkan dengan tabungan harian kita nih Pak Ilham? Bisa ya, bisa kita kaitkan ya, atau bahkan kita ini ya, misal kita punya budget ya, kita punya hitung-hitung ya, hitungan-hitungan pribadi kita, mungkin setiap harinya tadi kita bisa nabung nih ya, nabung dari hasil pendapatan kita ya, dari hasil usaha kita ataupun dari hasil dari yang ini yang halal ya, dari rezeki Allah ya. Kita bisa langsung nih ya, misal dapat nih 50.000 ya penghasilan kita yang bisa kita tabung ya. Nah, mungkin penghasilannya 300.000 satu hari ya, mungkin 50.000 ini bisa kita shifting untuk menabung ya. Dari 50.000 tadi ya bisa kita langsung belikan ke ini investasi emas gitu. Nah, begitu. Insya Allah. Jadi pendengar, menabung itu bukan hanya soal angka ya, tapi kedisiplinan dan tanggung jawab atas rezeki yang Allah berikan. Betul. Oke, kita sudah di penghujung suara, masih ada kesempatan 8 menit lagi buat yang ingin bergabung, masih kita terima pada pagi hari ini. Dan pendengar, untuk itu kita ada lagi nih ya. Iya. Baik ya, kita akan break dulu, tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja. Sorry, saya terburu-buru. Pak, antri dong. Stop. Anak kecil, minggir kamu. Coba deh Bapak baca tulisan itu. Jaga ketertiban, harap antri. Nah, itu Bapak bisa baca. Anak kecil, kamu ini. Memangnya enak dipermalukan anak kecil? Malu itu berat loh, Pak. Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Anak kecil aja? Wow. Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Pada pagi hari ini masih kita bersama Kepala Cabang BSI Bengkalis. Ini pertanyaan dari Ibu Mayang, Pak. Katanya di BSI bisa nyicil emas. Gimana caranya, Pak? Baik, terima kasih Bu Mayang ya. Jadi yang tadi Kak Nabila yang kita bahas tadi itu salah satu produk BSI yaitu tabungan emas. Ini yang Kak
Mayang tanyakan, ini cicil emas. Ini produk yang kedua nih dari Bank Syariah Indonesia. Salah satu produk dari emasnya itu tabungan emas dan cicil emas ya. Gimana kalau cicil ya? Cicil ya ibaratnya kita pembiayaan nih yang harus kita cicil setiap bulannya ya. Seperti kita pembiayaan kendaraan bermotor ya, contoh beli Honda ya, beli Honda. Kita cicil setiap bulannya. Nah, begitu juga sama dengan cicil emas ya. Kita beli emas. Contoh gramasinya 10 gram ya, 10 gram. Dengan harga jual emas BSI yang disampaikan nanti dicicil. Bisa maksimal cicilan sampai 5 tahun ya. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, boleh 4 tahun, 5 tahun ya. Keuntungannya ketika kita nyicil ya, harga emas saat kita cicil itulah harga emas selamanya ya. Harga jual saat kita cicil itulah harga emas selama kita pembiayaan ya. Walaupun tadi emas tadi harganya naik, harga emas yang kita sepakati tetap harga emas itu. Walaupun tadi nanti turun harga emas yang kita sepakati harga emas saat kita awal mengajukan cicil emas di BSI. Seperti itu. Ini lebih disiplin lagi kita Kak Nabila ya, karena kita harus mengusahakan cicilan emasnya setiap bulan ya. Misal jatuh temponya setiap tanggal 25 nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 kita harus mempersiapkan cicilan emas yang kita lakukan di Bank Syariah Indonesia tadi. Oke Pak, ini tambahannya Pak, kalau nabung digital apa ada bukunya Pak? Karena takutnya nanti kalau jaringan internet kacau bisa habis tabungan kita. Baik. Dari Ibu Mayang tadi masih Pak? Masih dari Ibu Mayang ya. Kalau dari menabung ya, produk tabungan ya, memang sepenuhnya sekarang dari masih di digital ya, yaitu Beyond BSI. Insya Allah kita komit Kak Nabila ya dengan safety ya, kita safety ya, kita memberikan keamanan yang maksimal ya terhadap jaringan-jaringan digital kita ya. Dan insya Allah ya tadi ya dengan aplikasi Beyond by BSI dan produk emas, tabungan emas yang dikeluarkan BSI ya. BSI kan lembaga perbankan ya, insya Allah regulasi-regulasi ya untuk melindungi nasabah ya atau mengamankan aset nasabah itu sangat diprioritaskan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa komit menjaga aset-aset ataupun ini ya apa yang dititipkan oleh nasabah kepada BSI. Oke, waktu kita sudah hampir habis nih Pak Ilham dan pendengar RRI. Sebelum kita tutup nih kita dengarkan pesan dari Pak Ilham untuk pendengar agar bisa lebih bijak dalam mengelola rezeki. Baik, terima kasih kami ucapkan ya. Terima kasih sahabat BSI, terima kasih sahabat Pro 1 RRI ya. Saya nih mengajak kepada kita semua ya untuk lebih bijak ya dalam mengelola finansial kita, mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita ya. Yang pertama kita ya dalam mengelola keuangan ya, dalam mengelola finansial kita, yang pertama yaitu kita lihat ya porsi yang diperintahkan oleh Allah pada kita ya. Yang pertama ya, pasti setiap rezeki tadi ya yang kita terima pasti ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita ya, baik itu dalam bentuk zakat ya, dalam bentuk infak ataupun sedekah. Itu yang paling pertama. Yang kedua ya, baru kebutuhan pokok kita ya, kebutuhan pribadi kita, kebutuhan keluarga kita ya. Dan yang ketiga ya, baru kita sisihkan untuk berinvestasi ya, menabung ya, baik itu dalam bentuk rupiah ya, ataupun dalam bentuk emas ya, ataupun dalam bentuk obligasi, ataupun dalam bentuk saham ya, ataupun dalam bentuk investasi lainnya. Mudah-mudahan dengan kita selalu ya merealisasikan ya pengelolaan finansial kita dengan bijak ya, insya Allah kita aman sesuai dengan syariat Allah, juga aman dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Mungkin itu, terima kasih Kak Nabila.
Masya Allah, pesan yang sangat inspiratif sekali ya dari Pak Ilham nih. Terima kasih banyak Pak Ilham, Kepala Cabang BSI Bengkalis, atas waktu dan ilmu yang bermanfaat pagi ini ya. Terima kasih kembali Kak Nabila, sahabat BSI dan sahabat pendengar Pro 1 RRI Bengkalis. Terima kasih. Iya, untuk pendengar RRI dan pemirsa live TikTok dan juga live YouTube kami hari ini, semoga dialog kita hari ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk lebih bijak lagi dalam mengelola rezeki. Saya Nabila Fitri pamit undur diri. Jangan lupa tetap dengarkan RRI Bengkalis melalui FM 90,7 MHz. Sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.